para ulama dan salafus shalihin terdahulu, manakala mereka memasuki bulan Maulid, maka mereka akan meningkatkan mahabbah kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Kenapa mereka melakukan demikian? Ternyata mahabbah mencintai Rasulullah adalah merupakan perkara pokok, perkara usul di dalam agama yang para ulama menetapkan wajib hukumnya kepada siapapun yang beragama Islam untuk menghadirkan mahabbah kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Imam Ghazali menyampaikan bahwa ibadah yang paling agung di antara ibadah-ibadah yang lainnya adalah ketika seseorang bisa menghadirkan mahabbah rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi daripada apapun kecuali diriku sendiri." Kata Nabi, "Salah wahai Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi." Tidaklah sempurna iman seseorang kecuali aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri. Maka Sayyidina Umar meralat perkataannya, "Kalau begitu ya Rasulullah, saat ini aku mencintaimu melebihi apapun termasuk diriku sendiri." Maka kata Nabi, "Fal'an ya Umar, maka sekarang imanmu telah sempurna wahai Umar." Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ternyata adik-adik sekalian, mahabbah, mencintai, mengidolakan Rasulullah SAW adalah bisa menjadi jalan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah terjadi kepada seorang laki-laki orang Badawi yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi wahai Rasulullah?" Maka kata Nabi, "Ma'adattalah, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat?" Maka seorang laki-laki itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki persiapan apapun, tetapi hatiku sangat mencintai Allah, mencintai Rasulullah Muhammad SAW." Mendengar jawaban itu, Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Almar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Anas bin Malik, beliau menyampaikan bahwa aku tidak pernah melihat para sahabat begitu sangat gembiranya mendengar kalimat yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, yakni almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Karena kita tahu bersama bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang begitu sangat mencintai Rasulullah SAW. Oleh karenanya kita contoh, kita ikuti para sahabat, para ulama salafus shalihin yang begitu sangat mencintai Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan mahabbahnya kita kepada Rasulullah SAW itu bisa menjadi jalan kita pun Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, hari ini banyak sekali orang-orang kafir, orang-orang munafik yang menjauhkan kita daripada perjalanan hidup Rasulullah SAW, yang menjauhkan kita daripada keteladanan Rasulullah SAW, sehingga tidak sedikit di antara kita yang tidak mencintai Rasulullah SAW, yang tidak mengidolakan Rasulullah SAW. Tetapi mereka lebih mengidolakan artis-artis Hollywood, mereka lebih mengidolakan K-pop yang sekarang sedang viral. Hati-hati, hati-hati. Kenapa? Karena kalau seandainya yang diidolakannya itu di hari kiamat nanti Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, na'udzubillahi min dzalik, orang-orang yang mengidolakannya pun nanti akan bersama-sama dengan mereka di dalam neraka jahanam.
Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Maka kalau seandainya dalam kehidupan kita ingin menjadi pribadi yang baik, tentu kita juga harus mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena seseorang yang kita idolakan itu akan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, berpengaruh terhadap akhlak kita, berpengaruh terhadap kehidupan kita. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikan momen Maulid ini untuk senantiasa terus meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara 4 hal. Yang pertama adalah ma'rifatul Rasul, mengetahui, mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita terus mendalami atau membaca sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perjalanan hidup mulai dari Rasulullah dilahirkan sampai kemudian Allah wafatkan. Bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bagaimana Rasulullah begitu sangat mencintai kepada kita sebagai umatnya. Ketika di akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan keluarganya. Yang diingat oleh Rasulullah bukan Siti Aisyah, yang dikatakan oleh Rasulullah bukan Sayyidina Ali, tapi yang disebut-sebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ummati, 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 kita sebagai umatnya, adik-adik sekalian. Masya Allah. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berproses pada saat sakaratul maut, maka pada saat itu malaikat Jibril yang mendampingi Rasulullah memalingkan wajahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa engkau palingkan wajahmu? Apakah engkau benci kepadaku, wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, tidak ya Rasulullah. Hanya saja siapa orangnya yang tega melihat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada saat sakaratul maut. Maka kata Nabi, ya malaikat Jibril, begitu sakitnya sakaratul maut ini kurasakan. Kalau seandainya aku boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku meminta kepada Allah agar sakit sakaratul maut ini biar ditimpakan kepadaku saja, tidak kepada umatku. Masya Allah. Di akhir detik-detik akhir hayatnya saja, Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ingat kepada kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa meminta kepada Allah agar rasa sakit sakaratul maut hanya ditimpakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya masih mengingat kepada kita semuanya. Oleh karenanya kita perdalami kembali sirah nabawi, perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin seseorang bisa mencintai Rasulullah kalau seandainya dengan Rasulullah sendiri kita tidak kenal. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan keteladanan daripada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja kita tidak mengetahui? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah kalau seandainya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja kita tidak kenal? Maka supaya kita senantiasa terus meningkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita terus perdalami, kita terus pelajari bagaimana teladan, bagaimana akhlak, bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidupnya. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak sholawat. Man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Maka kalau seandainya kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti kita akan banyak membaca sholawat. Hal ini pun diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat, yusholluna,
sudah, akan, dan terus bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah dengan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini adalah para ulama, para kiai, para ustaz, para habaib yang menjadi pewaris para nabi. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Jadilah kalian sebagai seorang yang alim, pengajar, ustaz, kiai. Kalau seandainya tidak bisa, maka jadilah sebagai seorang pelajar. Kalau seandainya tidak bisa menjadi seorang pelajar, tidak bisa menjadi seorang santri, au mustami'an, jadilah orang yang mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Kalau seandainya tidak bisa juga karena berbagai kesibukan, muhibban, jadilah orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang mencintai para ulama, para habaib, para ustadz, para kiai. Wala takun khamisan, dan janganlah menjadi orang yang kelima. Menjadi seorang alim tidak, menjadi pelajar tidak, mendengarkan tidak, mencintai pun tidak. Malah mereka membenci para ulama, membenci para habaib yang mengajak kepada kebaikan. Hati-hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man lam yata'adab ma'allah wa yata'adab ma'i wa yata'adab ma'al alim mata'ala su'il khatimah. Barang siapa yang tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepadaku, kata Nabi, dan tidak beradab kepada orang alim, kepada para ustadz, kepada guru-guru, maka mata ala su'il khotimah, matinya akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Maka dari sekalian, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita di sekolah wajib untuk kita hormati, wajib untuk kita muliakan, karena jangan sampai kemudian kita su'ul azab kepada guru-guru kita, sehingga na'udzubillah kalau seandainya Allah takdirkan di akhir hayat kita Allah wafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang keempat adalah dengan cara melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan bukti atau cara bagi supaya kita bisa terus meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita melakukan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dengan kita melaksanakan puasa yang wajib sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan perintah-perintah yang lainnya yang sekiranya bisa kita lakukan, itu adalah merupakan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk terus meningkatkan mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menjadikan Rasulullah menjadi suri tauladan, idola kita dalam kehidupan sehari-hari, dan Allah kumpulkan kita semuanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.